lapo, apa benar bahwa tes DNA itu haram? Sopo sih ngomong tes DNA haram? Tes DNA itu ini ilmu genetika ya, masalah nasab habaib itu loh. Atas dasar apa diharamkan? Tidak ya, saya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Berarti Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Yang berbicara tadi ya, kita simak videonya. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, merupakan ulama aswaja gitu ya. Dan apa yang beliau katakan tadi benar, bahwasanya memang Habib Rizik itu pernah mengatakan siapapun yang ngaku sebagai keturunan Nabi ya hendaknya tes DNA untuk melihat kesamaan antara DNA dia dengan DNA Rasulullah. Dan DNA Rasulullah mengambil dari rambut Rasulullah yang ada sampai saat ini peninggalannya, katanya Habib Rizik gitu. Rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya kawan. Jadi jauh sebelum ada polemik nasab, memang Habib Rizik sudah mengatakan bahwa yang ngaku cucu Nabi coba tes DNA kalau memang beneran cucu Nabi. Tetapi ketika ada polemik nasab, mendadak tes DNA itu diharamkan. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah makanya orang belajar di mana nggak tahu. Tuh katanya Habib Bahar, tes DNA haram goblok gitu ya. Padahal Habib Rizik sendiri yang menganjurkan orang yang ngaku cucu Nabi untuk tes DNA. Dan Habib Rizik itu katanya punya rambut Rasulullah, sehelai rambut Rasulullah. Dan itu ada sertifikat keasliannya. Rambut tersebut saya tunjukkan ya ikhwan, saya simpan di dalam kotak ini. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah ini sertifikatnya seperti ini. Ini dari khatamnya ini ya ikhwan, ini dari lembaga penjaga daripada peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seharusnya polemik nasab ini tidak berlarut-larut lama ya. Karena mereka ngeklaim bahwa mereka punya rambut Rasulullah yang asli. Nah tinggal ambil aja DNA-nya rambut Rasulullah dan samakan dengan DNA mereka yang ngaku cucu Nabi, sebagaimana yang dikatakan Habib Rizik juga kan. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya ikhwan. Tapi faktanya kan mereka nggak berani ketika ada polemik nasab, masyarakat Indonesia ini meminta mereka untuk tes DNA, melihat haplogrupnya J1 apa bukan, mendadak tes DNA itu diharamkan. Karena sebenarnya mereka sudah tahu bahwa haplogrup DNA mereka bukan J1 sebagaimana DNA-nya Bani Hashim. Tidak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau penyanyi bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya, haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan, itu dari Kaukasus. Ya nggak dibongkar untuk izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya, J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh. Yang J1 itu nggak ada, sak dunia itu 180 uang itu nggak ada. Lihat sepi itu, masuk cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang DNA ini.
Wah, aneh. Sing ngaramkan siapa, Mas? Hanif itu mantune Gus. Mantune. Duh, lagi berarti orang tua kalau mantune gak waduh, Mas. Astagfirullahaladzim. Iya, Habib Hanif ya, menantunya Habib Rizik yang juga sempat berkoar-koar bahwa tes DNA itu haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Padahal jauh sebelum ada polemik nasab Ba'alawi di Indonesia, ya Habib Rizik menganjurkan orang yang ngaku cucu Nabi tes DNA. Orang-orang Ba'alawi itu dulu betapa bangganya mengatakan sok aja tes DNA, nanti juga bakal ketahuan gitu ya. Pak Habib Rizik itu kan pernah mengatakan seperti itu. Tapi begitu tes DNA itu bisa melacak bahwa mereka sebenarnya bukan berasal dari keturunan Nabi, dan sebenarnya nasab mereka dan agama mereka dan identitas komunal mereka ada dalam satu kesatuan, dan kalau di tes DNA itu berarti hancur semuanya, maka mereka tiba-tiba mengharamkan tes DNA. Tes DNA itu sebenarnya metode terakhir, metode pertama yang digunakan untuk melihat nasab Ba'alawi ini terputus atau tidak, ya catatan sejarah sebagaimana yang telah diteliti oleh Kiai Imaduddin bahwa adanya keterputusan nasab berabad-abad lamanya. Lalu ada juga ilmu filologi yang dipaparkan oleh Profesor Manahem Ali dan menunjukkan bahwa ya mereka kaum Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Tes DNA itu sebenarnya hanya verifikasi genetik saja. Mereka sebenarnya orang Arab atau bukan, karena bagaimana mau dikatakan keturunan Rasulullah kalau bukan orang Arab ya, karena Rasulullah itu kan asli orang Arab dan haplogrup orang Arab itu J. Jadi tidak semua orang yang haplogrupnya J itu lantas dia keturunan Nabi, tetapi orang yang ngaku keturunan Nabi mestinya haplogrupnya J. Lebih spesifik lagi ya J1, karena orang Arab dari kalangan Bani Hashim itu menurut penelitian ilmu DNA ya J1 mereka. Makanya ketika ada orang yang ngaku cucu Nabi gitu ya, tapi haplogrupnya G, ini dianggap rancu teman-teman ya, karena G itu bukan menunjukkan haplogrup orang Arab gitu ya, melainkan orang-orang keturunan Kaukasus gitu. Ada juga yang bilang keturunan Yahudi. Ya. Tapi sebenarnya apapun keturunannya ya, kalau memang dia adalah orang yang alim, ya tetap kita muliakan sebagai alim ulama. Jadi meskipun Habib Rizik itu ternyata bukan keturunan Nabi, tapi kalau beliau alim, beliau baik gitu ya, menegakkan yang hak, yang gak ada salahnya kita ikutin ya, kita muliakan sebagai ulama gitu. Dan bukan berarti kalau kita misalnya membantah nasabnya, mengkritisi nasabnya, lantas kita membencinya. Oh enggak juga teman-teman, itu dua hal yang berbeda. Begitupun sebaliknya, walaupun ada orang yang ngaku cucu Nabi dan terbukti dia beneran cucu Nabi, tapi ajarannya menyimpang, ya nggak bisa kita benarkan juga. Nasab mulia itu tidak berarti apa-apa kalau tidak dibarengi dengan ketaatan, tidak dibarengi dengan ketakwaan. Sebagaimana paman kandungnya Rasulullah itu kan masuk neraka, padahal itu secara nasab keturunan Rasulullah, tapi karena tidak ada iman Islam pada dirinya ya tetap dinyatakan masuk neraka, yaitu Abu Lahab teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.